Oke teman-teman, sekarang kita lagi ada di posisi kita ada di lokasi kedua. Kalau tadi kita di lokasi pertama di kilometer 5 Jalan Hair Bulian Palembang. Sekarang kita ada di lokasi kedua yang mungkin teman-teman bisa lihat kembali atau ingat salah satu video yang waktu itu ada pelanggar anak mahasiswa yang dipungli sebesar 50.000 dan akhirnya kasusnya sampai ke persidangan. Ini lokasinya saat ini tempat kita berbicara. Lokasinya mulai dari sini. Jadi pada saat itu, pada saat saya lewat pagi-pagi ngelihat ada sesuatu yang janggal, akhirnya saya berhenti dan saya bisa ceritakan kalau saya parkir di sini. Kurang lebih posisi saya parkir di sini, lalu saya jalan ke halte. Di depan di sana ada halte. Nah, saat itu untuk melihat aktivitas si oknum-oknum tadi, yang memang sebelumnya saya mendengar atau mendapat banyak informasi dari warga, terutama warga Palembang, kalau di lokasi ini sering yang namanya razia ilegal dan berakhir dengan pungli katanya. Nah, kebetulan saya pagi itu ada kebetulan ada lewat ke sini, akhirnya saya coba putuskan untuk memantau dulu. Waktu itu saya bergabung dengan beberapa calon penumpang busway ya, karena itu ada halte busway. Saya duduk bercampur dengan calon-calon penumpang busway dan saya melihat aktivitas mereka yang ada di lokasi itu. Nah, dari sini kita akan coba lihat lokasi pada saat itu saya masuk. Mungkin kita harus muter. Kita muter dulu dari luar pagar. Nanti akan terakhir kita akan coba cek gedung waktu itu yang dipakai untuk penindakan oleh oknum. Nah, kalau teman-teman masih ingat, jadi saya bersama salah seorang pelanggar yang anak mahasiswa, kita jalan ke sini. Dulu di sini, kalau nggak salah posisinya ada di sini ya. Di sini dulu ada pos. Di sini apa di sini ya? Di sini kayaknya. Di sini ya. Di lokasi ini dulu ada pos ya. Nanti saya coba tunjukkan dokumentasi pada saat itu. Di sini ada pos bantuan dari Grab yang mencurigakan karena ditutupi dengan spanduk mungkin sehingga posisinya mencurigakan. Nah, dari sini saya akhirnya mengajak si pelanggar untuk menemui kedua oknum yang menilang dan meminta uang 50.000. Sehingga kami jalan dari sana. Nah, ternyata ininya terkunci ya. Nggak usah, kita balik situ aja. Nggak enak rasanya kalau dulu ini kemarin tuh posisinya kebuka sih. Jadi kita bisa masuk. Terus kita langsung menemui kebetulan ada 3 anggota yang ada di lokasi itu. Jadi saya bersama si korban pada saat itu menemui 3 oknum. Salah satunya oknum yang meminta uang kepada si korban. Mungkin kita coba masuk dari sana. Kita balik ke jalan lagi. Halo. Warga sih, cuman kebetulan izin telepon aja. Iya, ya. Anggota di sub? Tidak, di sini cuma baju, baik.
tahu sama saya. Iya. Jadi gini Mas, saya itu hari ini agendanya lagi waktu itu dia juga sempat viral Di WC bawah itu. ya. Iya. Tahu ya Pak ya? Iya, benar. Nah, waktu itu saya kebetulan lewat, terus saya lihat tuh ini ada channel. Tapi memang banyak informasi yang berbeda dari WhatsApp sama yang ada Palembang karena setiap hari itu sulit banget di sini. Gajinya tapi nggak tahu siapa yang ilegal. Tapi banyak yang melapor minta uang. Yang lewat saya lihat wah itu benar ada yang nyata. Akhirnya saya parkir kan, saya lihat saya wawancara dan semuanya. Ada sampai 65 kalau namanya melanggar pasal pidana dan ancamannya bisa 3 tahun penjara, 15 juta udah pasal 2 dan 3 kan. Udah akhirnya si anak bisa saya kasih arahan. Yaudah sekarang untuk saya mau nggak coba kita ketemu sama si petugasnya, kita minta kembali uangnya, terus kita minta ganti tilang. Akhirnya ini anak ini yang kelima sebenarnya yang 1 sampai ke 4 itu nggak ada yang mau, bapak-bapak semua, kakek-kakek juga ada kan, semuanya dimintai uang memang. Akhirnya dia anak mau, itulah kejadian yang begitu. Nah dari situ, nah nanti ini lokasi kedua. Kemarin membuat obat Pak. Ya, tapi sebenarnya kan kita ikut sidang, waktu itu sidang ya. Dan sidang itu kan pasti disumpah kalau saya pakai Al-Quran, si anak juga, si oknum ini semua pakai Al-Quran. Jadi di situ ya otomatis harus jujur. Dan saya juga baru tahu waktu itu ternyata si anak itu bohong. Sebenarnya ibunya nggak sakit, itu ada berita juga yang ini kan, ternyata si anak bohong, benar bohong. Dan itu kita tahunya waktu di persidangan. Tahunya benar bohong ya karena di bawah sumpah. Iya. Siapa yang berani dibawa pakai Al-Quran, sumpah? Ada sih yang berani, oknumnya berani. Oknum yang di kemarin, Poltak sama Deta Audiensnya, Iya. itu walaupun di bawah sumpah tetap aja nggak ngaku. Iya. Tapi memang terbukti sih Pak, terbukti dan mereka di penempatan khusus ya 14 hari, Iya. mutasi ke Sabara dan juga dengar dimutasi ke Lahat. Berapa? Yang tinggi ya? Tapi bukan di Polantas lagi, di Sabara. Nah hari ini agenda saya, ini kan pas 1 tahun kejadian itu 6 April. Kalau ini belum 1 tahun sih, tapi kalau yang di Kalimo itu udah 1 tahun karena kejadian 31 Desember itu juga posnya hilang. Sekarang udah rata di sana. Nah ini Seringnya soal itu. dulu ya, dulu sering, tapi udah tahun ini udah hilang. Waktunya udah nggak ada, yang ini juga hilang, nggak pernah lagi kelihatan aktivitas di sini. Nah nanti dari sini kami akan masuk ke beberapa lokasi berikutnya Pak, karena setelah ini saya nanti masih mau kampus ke IP juga. Nah saya mau minta izin Pak, saya di bagian terakhir aja di videonya nanti saya mau tunjukin kondisi saat ini gedungnya seperti apa. Karena waktu itu saya kasih caption untuk pemerintah Sumsel, terutama Bapak Gubernur, untuk mengembalikan fungsi gedung itu. Karena kan ya pada saat itu terbukti disalahgunakan, untuk tidur, malah pelanggar-pelanggar di bawah dorong, malah diketahuan. Saya minta izin itu aja Pak terakhir. Oh iya. Sebelum kami nanti ikut juga ke lokasi berikutnya. Tidak dikunci itu ini Pak. Nah iya, cocok Ya, banget, tinggal iya. tunjukin aja sih Pak, tunjukin Iya. ini lah pada selanjutnya. Tidaknya gedung ini sudah steril gitu. Berapa cas kaca ya? Tapi malam sudah terpantau, kalian siapa yang masuk? Bapak sudah di TV. Enggak juga ya? Kalau nggak ada penjagaan Kalau malam nggak ganti. Siang kami dari dinas sosial. dinas sosial. Oh, kalau malam takutnya dipakai siapa gitu nggak ngerti ya namanya malam ya. Iya. Tapi harusnya kan itu dekat Polda sih harusnya itu. Iya, betul. Ini kan dalam bisa dianggap di dalam protokol ya. Oke Pak, kami izin boleh? Oh iya. Pak, aku mau tanya bentar Pak ya. Iya. Cuman Pak kejadiannya kemarin tuh Pak. Oh, itu kami kurang tahu, itu kami lagi pembersihan di dalam. Kemudian, tapi dulu memang banyak Pak ya pungli ya. Iya. Terus sekarang ada berkurang atau gimana Pak? Kok katanya hilang? Sudah ada ganti lagi. Nggak katanya pungli lagi? Iya, ada ganti. Sejak kapan? Hah? Nggak ada lagi. Nggak ada pungli lagi sudah? Nggak ada lagi.
Oh, sejak berapa lama itu Pak kejadiannya? Nggak ada pungli lagi. Habis kejadian itu. Kejadian Benny ya? Nggak ada pungli lagi ya? Habis Wah, berarti berhasil nih. ada pos itu lah. Tiap pagi itu ini ya, pagi ya terus. Oh. Yang banyak warga sih yang info ke saya. Kebetulan saya juga nggak sengaja sih. Saya kebetulan mau ke sini lewat kan. Oh ini kayaknya yang diinformasikan warga. Apalagi pos yang Grab itu waktu itu ada ditutup terpal. Dia terpal. Spanduk ada luka ya. Itu makin mencurigakan kan. Akhirnya saya belok, udah saya pantau gitu. Sudah? Sudah. Iya. Berarti berkurang Pak ya? Berapa? Oh juga berkurang nih warga nih. Agak aman sekarang Pak. Agak aman malah ya. Aneh ya. Makasih Pak ya. Kenapa Pak? Kita coba lihat gedungnya sebentar. Kalau memang tidak dikunci, tadi kita udah minta izin. Kita coba buka, kita lihat kondisinya saat ini ya. Jadi ini baru tadi masuk ke sini ya. Iya. Makam Pahlawan. Sayangnya waktu itu disalahgunakan, malah dijadikan ajang untuk ini ya, tempat pungli masyarakat. Coba kita lihat nih ya. Ini maknanya dalam. Sebagai bangsa yang besar, berilah salam dan hormat kepada para pahlawan melalui rasa kepedulian dan pengorbanan. Waktu itu sayangnya dicemari dengan aksi pungli dua oknum ya yang terbukti di persidangan. Ini kan sebenarnya masih masuk lingkungan makam pahlawan. Gedung ini akhirnya tercemar. Tapi setelah kejadian itu sekarang gedungnya udah kosong. Kita coba lihat ke dalam. Oke teman-teman, ini bagian akhir di lokasi pos kedua ya, di Taman Makam Pahlawan. Saat ini kita ada di depan gedung tempat di mana saya dan korban pada saat itu, korban pungli, mendatangi oknum yang salah satunya sedang berbaring di atas meja. Lalu ada dua oknum yang jadi ada total 3 oknum di dalam waktu itu. Kita coba lihat kondisi saat ini di dalam, mudah-mudahan pintunya tadi katanya tidak dikunci ya. Nah, ini dia gedungnya. Kita coba lihat. Mudah-mudahan, kayaknya bisa dibuka. Oke, kita coba lihat ya. Kita tadi udah minta izin. Nah, teman-teman bisa lihat, kalau mau lihat begini kondisinya saat ini. Sudah berbeda jauh ya dari kondisi pada saat itu. Pada saat itu saya datang dengan si korban. Datang langsung menyampaikan bahwa si anak minta ditilang saja dan minta uangnya dikembalikan. Selamat siang Pak. Yang mana bapaknya? Bapak itu? Dia minta uangnya balik, minta ditilang aja Pak. Minta uangnya balik, minta ditilang. Ya, minta ditilang ya. Boleh Pak, tolong dikembalikan uangnya, Bapak buatkan surat tilang. Ini tadi kena tilang kan? Yang minta itu siapa? Enggak, saya nggak bilang gitu. Ada yang minta uangnya dibalikin ya. Terus dibuatin surat tilang ya. Nanti ikut sidang. Oke, Pak.
Yang udah hilang, Pak. Salah satu oknum pada saat itu, teman-teman masih ingat videonya, dia ada di sini ya, sambil berbaring terlentang gitu ya. Yang satu di sini, oknum yang satu di sini dulu ada meja rasanya. Ada meja, salah satu oknum sedang duduk, satunya lagi sedang berdiri. Nah, ini kondisinya sudah sangat berubah karena ini dulu waktu itu rasanya ada kaca, di sini ada beberapa barang-barang kayak kerajinan gitu ya, kalau nggak salah. Nah, ini kondisinya ya sudah terbengkalai lah. Ini banyak sampah. Ini kondisinya ada beberapa furniture yang sudah tidak terawat. Ini ada kamar mandi 2. Ini halaman belakangnya mengarah ke sana tuh. Nah, ini kondisi sekarang teman-teman. Sejak kasus itu viral dan oknum pun disidang dan terbukti melakukan pungli, gedung ini memang sudah tidak terpakai. Nah, ini ada beberapa seperti perlengkapan jika memang mungkin ada aktivitas di Taman Makam Pahlawan ini. Nah, itu kurang lebih kita sudah lihat sendiri kondisinya saat ini. Setidaknya gedung ini tidak disalahkan lagi, maksudnya tidak disalahgunakan sebagai lokasi pungli oleh oknum-oknum yang bisa merusak citra kepolisian. Sekarang setelah dari ini kita akan coba masuk dan menuju ke lokasi ketiga, tepatnya di pos triplek, pos simpang kampus yang saat ini kurang lebih sama dengan kondisi pos sebelumnya. Tidak lagi ada oknum yang beraktivitas di sana, dan posnya juga itu sudah rata dengan tanah, sudah dibongkar tidak tahu kapan, kurang lebih 1 bulan yang lalu. Dan tapi yang paling penting adalah poinnya, jika memang kegiatan petugas itu atau oknum itu di sini adalah tujuannya memang benar dilakukan dengan baik, seharusnya kegiatan di sini tidak akan berhenti. Jadi kalaupun yang di sana tadi terus yang di lokasi 2 ini juga akhirnya oknumnya hilang, artinya ada sesuatu yang salah di sini. Tapi setidaknya mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita bisa mengurangi kegiatan pungli dan membantu menjaga nama baik atau citra kepolisian. Dan saya berharap kegiatan seperti ini juga tidak hanya terjadi di kota ini, di Palembang, juga berharap dari masyarakat lainnya untuk bisa melakukan hal yang sama. Oke, kalau gitu kita keluar dari gedung ini, kita coba tutup kembali. Mungkin cukup untuk lokasi kedua ini. Kita akan mengarah ke lokasi ketiga di simpang kampus, tempat di mana salah satu korban pengeroyokan juga terjadi, dan saat ini kasusnya masih berjalan.